Hai semuanya, Assalamualaikum. Terima kasih ya sudah klik video saya untuk ditonton. Sudah hampir 4 hari bak sampahnya nggak masuk untuk ambil sampah ya. Jadi ini tadinya saya mau buang sampah, ternyata susah saya lewati airnya. Jadi diganti balik dengan Pak Su buang sampahnya ke tempat sampah. Begini penampakan di komplek tempat saya tinggal setelah 2 hari Banda Acehnya diguyur hujan ya. Alhamdulillah tadi pagi udah mulai terang dan airnya udah mulai surut. Berhubung Pak Sunya lagi libur kerja, ini saya mau ngecek stokan kulkas. Untuk suhunya tadi udah saya turunkan ke 0 ya. Ini esnya udah mulai mencair. Sebagiannya belum mencair ini ya, padahal udah hampir 2 jam saya turunkan ke 0. Ini saya punya 2 bungkus ikan dencis, ayah saya bawakan kemarin, banyak banget kemarin dibawakannya, malah sebagiannya itu udah saya masak kemarin. Ini punya 3 bungkus lagi ikan stokan dari belanja mingguan lalu. Jadi ini saya masih punya 5 stokan ikan ya, dan itu es batu yang diplastikan hijau. Untuk di bagian chiller ini saya punya daun kari ngambil di tetangga, jadi sekali ambilnya itu langsung banyak. Saya masukkan wadah begini ya supaya awet, biar nggak bolak-balik minta. Ini ada daun pandan, batang serai, dan ini masih 2 potongan terong. Ini ada sisa masakan punya kemarin, ada bakso, biji selasi, dan ini ada sisa bubur kacang hijau, dan di bawahnya ini bumbu sambal lado. Dan ini di wadah sini masih punya sedikit lagi wortel, 1 buah jipang, kemudian ini cabai rawit sedikit lagi, punya belanjaan 3 minggu lalu, dan di bawahnya itu sawi putih. Ini stokan bumbu putih. Dan ini ada sambal terasi, 2 hari yang lalu kita beli nasi uduk dan kita minta sambal lebih ya, dan ternyata masih berlebih. Saya simpankan di chiller aja. Ini untuk tomat. Untuk tomat saya sisa 2 lagi ini ya untuk tomatnya. Kemudian nah ini cabai rawit hasil dari kebun ayah saya juga. Kemarin ayah saya bawakannya itu setengah kilo lebih kurang. Sebagiannya udah saya bagi tetangga. Nah ini untuk cabai merahnya masih cukup ya, masih banyak. Itu juga hasil dari kebun ayah saya yang 2 minggu lalu itu. Ini untuk bagian paling bawah saya punya mangga 2, timun, dan sedikit lagi ikan teri. Tidak seberapa banyak lagi ya. Ini ada terasi, itu setengah buah tomat yang sisa waktu sahur saya belah. Untuk di bagian pintu ini saya punya ketumbar gonseng, kemiri, saya simpankan di kulkas supaya tidak cepat berbubuk gitu dia ya. Ini cabai kering bulat dan itu kapulaga. Baiklah, saya akan ke pasar berhubung Pak Sunya libur. Nah, ini semua hasil belanjaan saya kali ini ya teman-teman. Ini semua total belanjaan saya ini 183.000. Rencananya itu untuk 2 minggu ya. Jadi untuk protein hewaninya yang pertama itu saya ada beli 1 papan telur. Ini harganya 33.000. Dan ini 1 ekor ayam. Saya belinya itu 45.000. Lumayan besar-besar ini potongannya. Ayamnya memang lumayan gede ya tadi. Dan ini untuk udang harga sekilonya itu 60.000. Saya minta dibuatkannya itu 20.000. Naik timbangannya itu kalau nggak salah 3 ons. Lanjut untuk bagian sayurnya. Jadi untuk bagian sayurnya ini saya ada beli yang pertama, ini ada kerupuk panda. Ini 1 bungkusnya itu 8.000 tadi ya. Kemudian ada sawi, 1 ikatnya ini tadi harganya 3.000. Udah naik ya, yang biasanya itu 2.000. Kemudian ini ada beli kaldu sapi 2 1.000.
Kemudian ini brokoli 7.000, wortel 2.000, dan ini untuk daun bawangnya 1.000 ya, satu batang, lagi mahal. Dan untuk seledrinya juga satu ikatnya ini 1.000, jadi ini 2.000. Kemudian untuk jagung kecil-kecil, jagung muda ya, ini harganya tadi 3.000. Kemudian nih jeruk 5 buah 2.000. Ini buncis harganya itu tadi 2.000. Kelapa parut, satu buah kelapa parut harganya tadi itu 5.000. Dan ini plastikan untuk ini untuk protein hewaninya 2.000. Kemudian ini lagi mahal banget ini karena lagi dapatnya bagus ya, agak bagus. Yang belakangan ini dapat bawangnya itu agak basah ya, ini dapat lumayan bagus. Ini harganya kilo 34.000 harganya. Lanjut, ini ada tempe, beli 2 papan tempe 5.000. Tomatnya saya beli sekilo harganya 7.000. Untuk sayuran ambil yang keras-keras ya, supaya lebih penyimpanannya itu bisa tahan lama. Karena untuk sayuran yang lunak-lunak kayak kangkung, bayam itu paling tahannya itu semingguan ya. Kalau lagi puasa saya kurang suka untuk sayuran kayak bayam sama kangkung. Ini saya belinya sawi untuk pengen bikin mie telur nantinya. Kalau jadi ya, kalau sempet selesai beberes ini semua. Dan ini semua hasil belanjaannya ya, 183.000. Baiklah, stay tune ya teman-teman. Ini akan saya bereskan dulu, saya bersih-bersihkan dulu. Dan akan saya masukkan ke wadahnya masing-masing ya untuk penyimpanannya. Ini semua untuk bagian sayurannya udah selesai saya bersihkan dan saya masukkan wadahnya. Ini untuk daun seledri dengan daun bawangnya udah saya buang bagian bawahnya, saya potong sesuaikan dengan wadah, dan wadahnya saya alaskan tisu. Untuk buncis juga untuk wadahnya saya alaskan tisu juga. Kemudian ini untuk wortel udah saya buang kulitnya, kupas kulitnya, dan saya gabung dengan sisa minggu lalu. Untuk terongnya juga saya gabung aja terus untuk hemat tempat. Kemudian ini ada kelapa, saya masukkan wadah dan akan saya simpankan di bagian freezer ya nantinya. Untuk wadah tomat juga saya alaskan tisu ya, dan untuk kerupuk nanti saya simpankan di suhu ruang. Ini jeruk nipisnya udah saya gabung dengan sisa minggu lalu, untuk wadahnya tidak saya alaskan tisu ya. Kemudian untuk jagungnya, jagung babynya saya alaskan tisu wadahnya, dan brokoli juga saya alaskan tisu untuk wadahnya. Ini saya potong-potong begini untuk muat di wadahnya aja ya, dan saya pastikan tidak ada ulat. Dan ini untuk sawi saya bagi 2 bagian karena satu bagiannya nanti akan saya masak dengan mie telur ya. Untuk tempenya tidak saya masukkan wadah, langsung nanti akan saya simpankan di bagian chiller. Ya beginilah cara penyimpanan sayur mayur menurut saya, dan insya Allah ini awet. Untuk bawang saya simpankan di bagian keranjang sini ya, di suhu ruang aja. Lanjut ke protein hewaninya. Untuk telurnya tidak saya masukkan wadah ya, cukup saya letakkan di tempatnya semula aja. Nanti kalau memang udah agak berkurang telurnya baru saya masukkan ke wadah kecil, tetap disimpan di suhu ruang aja. Kemudian ini untuk udangnya. Ini udangnya udah saya bersihkan, saya buang kepala, saya cuci bersih lalu saya masukkan ke plastik. Dan untuk ayamnya juga udah saya bersihkan, saya cuci bersih. Ini saya bagi jadi 3 bungkus ya. Untuk satu bungkusnya ini ada 3 potong aja, rencananya pengen buat soto, nggak tahu deh nantinya jadi bakalan jadi atau enggak. Dan yang bungkusan yang lain itu ada 6 potong. Dan di wadah sini juga ada 6 potong ayam barengan hati ampela, tidak saya masukkan plastik karena akan saya masak hari ini, berhubung Pak Sunya pengen dimasakin ayam.
Ini semua hasil belanjaannya udah saya masukkan ke dalam kulkas yang memang perlu dimasukkan ke dalam kulkas, dan bagian freezernya pun udah saya masukkan ini untuk ikan juga kelapa. Ini bunga esnya belum semua mencair, tapi nggak apa-apa lah ya, pokoknya ini udah agak berkurang. Karena saya udah selesai berberesnya, langsung aja saya simpankan. Yang penting bunga esnya ini udah mulai mencair sebagiannya. Dan ini untuk bagian sayur mayur saya simpankan di bagian chiller ya. Begini penampakannya setelah diisi. Dan ini untuk suhunya udah saya atur ke bagian maksimum. Nanti kalau memang stokannya udah mulai berkurang, saya turunkan lagi suhunya. Ini kenapa videonya kedap-kedip ya? Udah begini, sudah full lagi ya isi kulkasnya. Udah senang, tenang, untuk masak-masaknya pun jadi lebih menyenangkan. Lanjut, ini selesai mandi dan juga selesai zuhur, saya mau langsung menyiapkan menu berbuka puasa. Ini untuk ayamnya saya kasih perasan jeruk nipis, ketumbar bubuk, ini saya habiskan aja karena sisa sedikit. Kemudian kunyit bubuk dan juga garam. Ini saya aduk-aduk dulu sebentar. Saya kalau masak walaupun bulan puasa itu cepet, tapi nggak cepet kayak biasanya ya. Yang biasanya kan pagi, ini selesai zuhur. Karena kalau saya masaknya selesai asar nggak keburu. Karena selesai asar itu saya waktunya membereskan anak-anak. Ini saya rebus ayamnya, saya tutup sebentar supaya lebih merata ya, mateng ayamnya. Dan di sebelahnya itu saya akan merebus mie telur sebelum nantinya akan saya olah. Ini saya dapat apa sih dalam bungkusannya? Saya pun nggak perhatian, langsung simpan aja. Ini untuk ayamnya saya balik dulu ya. Padahal itu saya lupa untuk rebus mie-nya, maunya tadi saya masukkan 1 sendok makan minyak ya, minyak makan supaya enggak lengket-lengket, teksturnya itu jadi lebih bagus. Sayanya lupa. Ya namanya lupa mau bagaimana ya. Ya udahlah nggak apa-apa. Ini untuk ayamnya udah cukup ya, akan saya matikan api. Ini untuk mie-nya pun udah selesai dimasak, ini udah cukup lah ya. Ini akan saya tiriskan dulu airnya. Nih udah selesai, saya tiriskan airnya. Dan untuk ayamnya akan saya sisihkan ke dalam piring. Udah, nih udah selesai. Untuk ayamnya saya sisihkan. Lanjut, ini saya gorengkan ayam, sebagiannya ini udah masuk ke wajan. Jadi sambil nunggu ayamnya mateng, saya rajangkan dulu untuk bakso dan juga sayuran yang lainnya yang akan saya campurkan ke dalam mie telur nantinya. Ini sayanya lagi rajin, untuk wortelnya saya rajang manual. Biasanya itu saya parut ya, parut juga manual kali ya. Sayanya kalau ngomong sih suka nggak bener begitu ya. Ini untuk ayamnya saya balik dulu. Lanjut mengerjakan untuk toppingan mie-nya. Ini udah bisa saya angkat dulu ya untuk ayamnya. Ini saya lanjutkan menggoreng telur ayam. Jadi kalau video saya itu agak sepi, nggak ada musiknya, ya maklum aja ya. Sayanya mau download lagu musik gitu, lupa aja ya. Kalau lagi waktu senggang ya udah saya istirahat aja. Ini selesai goreng ayam, saya mau panaskan sisa masakan punya kemarin nih. Saya akan panaskan dengan menumis sedikit bawang ya, supaya lebih harum dan lebih enak. Itu yang pegang sapu Pak Su saya. Tadi pagi saya nyapu rumah, tapi sapunya itu
ada kesapu cicak begitu. Jadi saya cuci, belum saya sempet saya nyapu di bagian belakang. Jadi itu Pak Su bantu saya nyapu bagian belakang. Selesai ini saya mau lanjut masak. Untuk mie telurnya pakai bumbu dasar putih aja ya supaya cepet, karena memang bumbu dasar putih ini bisa masuk ke semua masakan ya, karena kan memang dia pakainya bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe, lengkoas. Jadi hampir semua masakan pakai bumbu itu ya. Ini saya masukkan sedikit kaldu bubuk ya sebagai penyedapnya. Nggak apa-apa sesekali pakai. Saya sih jarang pakai penyedap, palingan kalau bikin mie begini, bikin bakwan, sayur sop itu baru pakai kaldu ya. Kalau misalkan tumis-tumis biasa itu saya nggak pakai, bukan karena apa-apa sih, nggak tahu, udah kebiasaan aja nggak pakai. Jadi kadang agak-agak lupa bikin mie, kadang lupa juga masukin kaldunya. Itu beli tadi di belanjaan tadi kan cuma beli 2 ya, itu kadang-kadang bisa sampai expire satunya. Tapi ini memang lagi banyak masak begini di bulan puasa, kepakai sih, nggak bakalan expire itu. Udah, ini udah selesai untuk mie-nya. Lanjut, ini saya mau panaskan sambal yang tadi sisa yang dari beli-beli nasi uduk ya. Ini saya panaskan. Ini pas dibuka dari plastikannya jadi banyak begini ya. Ini bisa jadi teman makan ayam goreng. Nih selesai masak, saya lap-lap dulu untuk kompornya. Jadi kalau selesai masak langsung dibersihkan. Untuk cipratan-cipratan minyaknya itu kan nggak bakalan ini ya kering, jadi lebih mudah dibersihkan. Nih saya lap-lap dulu semuanya. Selesai. Nih saya mau goreng tempe. Jadi kalau tadi digoreng barengan masak tadi siang, bakalan gak enak lagi ya pas dimakan waktu buka puasa. Jadi ini untuk tempenya saya gorengnya mau dekat-dekat beduk ya. Ini minyaknya udah panas, saya masukkan tempenya. Ini untuk tempenya tadi cuma saya kasih garam aja ya, dan saya sayat-sayat supaya garamnya itu masuk ke dalam tempe. Alhamdulillah udah selesai masak menu berbuka puasanya. Hari ini menunya rame ya. Ini saya kerajinan ya hari ini, nggak apa-apa lah ya sesekali. Udah selesai untuk food prepnya, selesai untuk masakannya. Terima kasih ya teman-teman sudah menyaksikan video saya sampai selesai. Jangan lupa di subscribe channel saya ya teman-teman, supaya channel saya lebih berkembang. See you next video. Wassalamualaikum, bye bye.